terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Nya kepada kita di sepanjang hari kerja kita. Dan kita dapat bertemu kembali dari sidang jemaat Gereja Masihat Penhari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan kita juga patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengasihi dan menyertai kita dan memimpin kita sampai mulai dari kita beraktivitas sepanjang hari, di dalam kita mengais rezeki kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam perkuliahan kita, ataupun di dalam persekolahan anak-anak kita. Dan kita dapat berkumpul kembali di rumah untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapak karena Tuhan telah memberkati kami, menyertai melindungi kami. Mulai kami dari berangkat melakukan aktivitas kami dan sampai kami kembali ke rumah kami berkumpul dengan keluarga kami di dalam suatu sukacita. Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat dari sidang Gereja Masihat Penhari ke-7 sidang Jemaat Yesus di Puro. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir Bapak. Kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami agar kami dapat mengerti pelajaran itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan dan kekurangan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini adalah perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti. Kita tahu dari suatu perkembangan pelajaran atau dari sejarah penciptaan dunia ini, bagaimana Allah menciptakan dunia ini sepanjang 6 hari, dan Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 dan memberkatinya, dan itu adalah perintah untuk berhenti. Penciptaan mungkin sangat baik tetapi belum lengkap. Penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat khusus dari hari ke-7, Sabat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kejadian 2 ayat 3. Di dalam Alkitab tertulis mengenai hari Sabat, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa hari Sabat itu telah diganti. Tidak pernah ada satu ayat pun atau satu titik pun atau satu tulisan pun di dalam Alkitab bahwa hari itu telah diganti. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 Allah berhenti dan memberkatinya. Sabat adalah bagian tak terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Faktanya, ini adalah puncak penciptaan. Tuhan menjadikan istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana umat manusia pada masa itu keluarga inti Adam dan Hawa dapat menghentikan kegiatan sehari-hari mereka dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Sabat adalah bagian tak terpisahkan dari penciptaan. Faktanya itu adalah puncak penciptaan. Sayangnya dosa memasuki dunia ini dan mengubah segalanya. Tidak ada lagi persekutuan langsung dengan Allah. Sebaliknya, kelahiran yang menyakitkan, kerja keras, hubungan yang rapuh dan tidak berfungsi dengan baik, dan terus menerus, celaka yang tiada henti, yang kita semua tahu dengan baik karena kehidupan di dunia yang berdosa ini. Dan tetap bahkan di tengah-tengah semua ini, hari Sabat Tuhan tetap ada. Simbol abadi dari penciptaan kita dan juga harapan dan janji penciptaan kita kembali jika mereka membutuhkan Sabat istirahat sebelum dosa, apalagi setelah itu. Jadi walaupun dunia kita sudah berdosa dan jatuh ke dalam dosa, Sabat tetap ada. Dan itu dapat dibuktikan dan tertulis di mana? Tertulis di dalam kitab, di dalam firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang pentingnya hari Sabat sehubungan dengan penciptaan. Kalau kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11.
Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dikatakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah saudara-saudara bagaimana Tuhan menguduskan hari Sabat itu. 6 hari Allah menciptakan bumi ini, menciptakan kehidupan dan menciptakan alam semesta ini. Pada hari ketujuh Tuhan apa? Berhenti dan menguduskannya. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Kita bukanlah produk kebetulan dari kekuatan-kekuatan yang tanpa perasaan, tidak peduli dan buta. Sebaliknya kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli bahwa orang yang Israel telah diperlakukan seperti budak dengan sedikit nilai. Setiap hari Sabat dengan cara khusus mereka dipanggil untuk mengingat siapa mereka sebenarnya, makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Ellen G. White menuliskan seperti ini. Karena Sabat ini menjadi peringatan akan penciptaan itu, adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Adalah tanda dan kasih dan kuasa Kristus. Jadi berbahagialah kita yang memelihara hari Sabat sebagai suatu rasa di mana kita disuruh Allah untuk beristirahat di sepanjang hari ini. Karena Allah sendiri beristirahat di hari yang ketujuh dan memberkatinya. Dan kita dapat merasakan nikmat di hari Sabat ini, nikmat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.